Jadi artinya bahwa sekarang sesama rekan silahkan saling memberitahu apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jadi artinya apa? Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk supaya bagaimana sistem pengendalian internal ini bisa lebih baik ke depan. Itu kapan dilakukan, Pak? Mulai Januari 2012 ini. Januari 2012. Ya, sudah jadi mulai baru diberlakukan. Baru dilakukan ini. awal tahun ini. Sudah ada perkembangan, sudah ada yang melaporkan? Artinya bahwa ini kan sesuatu yang menarik. Walaupun mungkin sampai dengan detik ini belum. Tetapi bahwa ini sudah Direktorat Jenderal Pajak satu-satunya institusi yang katakan bahwa yang mulai memberlakukan sistem ini. Walaupun mungkin sistem itu ada kelemahannya juga kan, Pak. Ibaratnya kalau dalam sekolah kasih tahu kalau teman Anda nyontek, tapi ternyata nyontek bareng-bareng gitu, Pak. Kan? Saya kira kita kemudian tidak berpersepsi seperti itu, Mas. Saya kira sistem itu kan memang harus dibentuk dan kemudian secara perlahan tapi pasti mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Satu hal yang kemudian Anda harus ketahui juga bahwa values kita sudah memiliki nilai. Nilai-nilai yang harus dianut dan harus dipegang teguh oleh seluruh, tidak hanya pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tetapi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Dari mulai berbicara tentang integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Ini diharapkan bahwa ke depan ini menjadi bagian dari keseharian pegawai dan aparat Direktorat Kalau kita Jenderal mungkin tarik dulu ke kasusnya Gayus, terjadi tahun lalu sebetulnya. Tahun 2010. Tahun 2010. Apa sebetulnya langkah-langkah yang sudah dilakukan dari Dirjen Pajak untuk mencegah kasus ini terulang kembali? Satu yang kemudian kita lakukan adalah sistem pengawasan internal kita. Kita memiliki unit kepatuhan internal. Dan ini kemudian kita kembangkan ke wilayah-wilayah karena memang unit-unit kantor kita, satuan-satuan kerja kita tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi dan itu akhirnya tentu tidak efektif karena tahun ini tiba-tiba ketemu ada PNS yang yang makanya kita kemudian saya mengatakan tidak harus kemudian menjudge terlebih dahulu. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kami ingin mengatakan bahwa proses ini sedang dan terus akan berlangsung, perbaikan-perbaikan akan terus berlangsung, dan perbaikan itu kalau kita lakukan pada hari ini, kemudian tidak besok hari kemudian hasil kita peroleh. Tentu ini adalah proses yang panjang yang harus kita lalui bersama, dan ini kami ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan sampai 1-2 oknum pegawai pajak atau siapapun juga yang melakukan pelanggaran lalu kemudian dianggap bahwa kesalahan institusi, bahwa program reformasi gagal. Saya kira tidak. Baik, tapi karena saya ingin mengatakan ke Pak Dedi, wajarkah kemudian ada seorang pegawai pajak punya harta sampai 60 miliar rupiah, Bapak sendiri pegawai pajak, apakah mungkin kemudian mendapatkan uang itu misalnya dari... Nanti saya mengatakan, kita tidak bisa mengatakan sekarang, karena belum ada fakta hukum. Karena ini berbicara hukum, Mbak Eva, mohon maaf. Jadi nanti kita lihat fakta hukumnya seperti apa. Kita tunggu saja, kita percayakan kepada penegak-penegak hukum untuk menyelesaikan case ini dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian kami ingin mengatakan, kalau ini kemudian yang bersangkutan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak ada yang salah, silakan hukum. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan sebaliknya, kalau kemudian mereka tidak terlibat atau yang mohon direhabilitir, saya kira supaya ini menjadi fair. Kan begitu. Oke, Dewi sekarang pindah ke Pemda. Kalau untuk DA? Nah, sekarang DA kan sampai dengan detik ini kan belum ditingkatkan statusnya, masih seperti. Nah, kami terus akan ikuti. Karena kalau memang sudah ditingkatkan statusnya, misalnya TSK, maka kemudian harus diikuti oleh prosedur administrasi kepegawaian kita sesuai dengan peraturan pemerintah 53 tahun. Dilakukan pemecatan begitu? Tidak langsung pemecatan, karena harus ada skorsing terlebih dahulu, Mbak. Skorsing itu artinya pemberhentian sementara sampai dengan proses keputusan bersalah atau tidak bersalahnya inkrah. Artinya punya ketetapan hukum, dan kalau sudah ketetapan hukum itu berlaku dari proses pengadilan, maka kemudian ditetapkan statusnya, status kepegawaian seperti apa. Dan itu adalah peraturan pemerintah 53 tahun 2010 seperti itu. Satu hal, Pak, yang ingin juga kami katakan bahwa kepada masyarakat, supaya kemudian ini berimbang, bahwa kenapa kami mengatakan bahwa program reformasi ini harus jalan terus. Termasuk di dalamnya salah satu komponennya adalah masalah remunerasi. Bahwa banyak indikator-indikator keberhasilan kita, keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak dalam program reformasi ini. Ingin kami katakan, satu, survei independen, lembaga-lembaga independen yang menyatakan bahwa, contoh saja misalnya, kami di KPP Wajib Pajak Besar pada tahun 2006 setelah dilakukan survei, dan itu mengatakan bahwa
pelayanan dan integritas pegawainya itu memperoleh nilai yang luar biasa. Jadi ada ditentukan dengan indeks, EQ Index itu 81, skornya 0 sampai 100. Tahun 2007, tahun 2008 juga itu dilakukan oleh S.I. Nielsen, lembaga independen yang mencoba melihat bagaimana aspek pengawasan, aspek integritas dan aspek pelayanan kita itu. Dan yang lebih hebat lagi, mohon maaf Pak, bahwa KPK sendiri sudah melakukan survei terhadap kita, dan apa yang disebut dengan PIAK, penilaian inisiatif anti korupsi, KPK memberikan skor 9,73 dari skala 0 sampai 10, dan kemudian promosi anti korupsinya memberikan nilai 9,82 dengan 0 dari 10 skalanya. Dan itu saya kira menggambarkan bahwa sebetulnya keberhasilan program reformasi kita itu sudah mengalami hal yang positif. Oke, untuk sementara itu kasus ini kita lihat dulu bagaimana perkembangan selanjutnya hasil penyidikan ke depan. Untuk sementara kita tutup dulu perbincangan siang ini. Baik. Terima kasih, Terima kasih. Mas Dirjen Pajak Pak Dedi Rudai.